klien saya bukan penjahat, bukan korup, bukan pembunuh, tetapi kenapa diperlakukan seperti penjahat besar? Bagi para netizen yang melihat, berikan komenanmu terhadap permasalahan seperti ini. Dan tolong jangan lupa, saya akan berikan hadiah. Klien saya posisinya adalah seorang bos daripada CV yang dikhianati oleh pegawainya sendiri yang bermain belakang memesan kepada sales untuk jualannya sendiri. Atas laporan Robi Cahyadi, marketing dari PT Sumber Urip Sejati yang terjadi di tanggal 13 September tahun 2021. Nah, saat itu klien saya sudah sempat membuat pengaduan kepada Propam. Dan penyidik sempat meminta maaf dan meminta klien saya untuk membuat surat cabutan atas laporannya terhadap Propam. Ini semua ada tertuang di dalam history chatnya. Nanti akan ditampilkan pada tanggal 18 November tahun 2021. Yang dimana pada waktu itu penyidiknya adalah Bapak Nanang. Bapak Nanang ini yang menuntun klien saya untuk membuat surat cabutan atas laporannya ke pihak Propam. Bahkan disebutkan dikirim ke Polda Jatim dan ditujukan kepada Kabid Propam Polda Jatim. Dan ada juga catnya yang dimana diberikan tembusan Kepala Divisi Propam Mabes dan Kapolrestabes Surabaya. Semua ada catnya. Namun saat itu karena klien saya tidak paham dan dipikirnya sudah selesai tanpa adanya SP3. Dianggap berlalu, namun tepat pada tanggal 6 Desember kemarin, klien saya dijemput layaknya penjahat. Ada videonya yang dimana klien saya diancam untuk diseret di bawah. Klien saya kooperatif, dibawa ke Surabaya hari Minggu, dilakukan BAP. Saya yang mendampingi dari pagi sampai jam 10 malam. BAP sudah selesai, semuanya sudah beres. Namun klien saya tidak diizinkan pulang. Memang menjadi tugas dan kewenangan penyidik atau polisi untuk melakukan BAP 1 kali 24 jam selama diperlukan. Tapi jikalau sudah selesai BAP pada waktu itu 10 malam, mau disuruh ngapain klien saya? Disuruh ronda, bahkan klien saya dikunci di ruangan belakang yang dekat dengan toilet, kamar mandi, dan dekat dengan jeruji tahanan. Nah, sementara panggilan klien saya ini bukan sebagai tersangka tetapi hanya sebagai saksi, tapi sudah diperlakukan sebagai tersangka dan tidak ada surat penanganan. Jangan berbicara kalau klien saya memang memilih menginap. Bullshit. Saya ada saksi di mana saya marah dan saya mengumpulkan banyak media dan beritanya pun terbit. Pada waktu itu media berkumpul jam 11 sampai jam 12 bahkan setengah 1 dini hari. Dan setelah media ramai hari Senin pada tanggal 8 Desember, klien saya dibujuk untuk membuat surat pernyataan bahwa mengakui memang klien saya bersedia untuk tetap tinggal di Polrestabes. Tapi untungnya saya melarang dan tidak adanya surat pernyataan itu. Saya ini diusut tuntas. Jikalau ini sampai terjadi, maka saya nyatakan Indonesia sudah sakit parah, kritis. Reformasi Polri jangan hanya sekedar slogan. Tolong untuk betul-betul direformasi dan sudah tidak ada penyidik-penyidik yang berlaku seperti ini. Kalau hanya seorang sales yang melapor, tapi polisi bisa 3 orang datang menjemput ke Samarinda dan dibawa ke Surabaya bukan melalui Bandara Samarinda, tetapi dibawa secara jalan darat 2,5 jam ke Balikpapan, sehingga penerbangan ke Surabayanya melalui Bandara Sepinggan Balikpapan. Ada apa di balik semua ini?
Bagaimana dengan 3 penyidik bisa ke Samarinda? Biayanya bukan murah. Seorang marketing, yaitu pelapor Robi, apakah sanggup membiayai 3 penyidik untuk ke Samarinda? Mari kita luruskan dan usut tuntas. Ada apa di balik ini semua? Dan kenapa berbelit-belitan seolah-olah klien saya dipaksa untuk menjadi penjahat? Mari kita sama-sama memperbaiki sistem hukum di negara kita. Semoga bermanfaat.